Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa UG TV, terutama mahasiswa tingkat 1 Prodi Sosial Humaniora. Kembali lagi di acara Tim Teaching untuk mata kuliah Digital Citizenship bersama saya Siska Sartika. Dan tentu saja saya tidak sendiri di studio ini. Ada dosen ampu dari mata kuliah Digital Citizenship. Yang pertama ada Ibu Dr. Matrisya Hermita MSc MIKOM. Selamat siang Ibu. Siang Bu Siska. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya, sehat ya. Ya? Oh iya, gimana dong? Dan mungkin selain ada Ibu Dr. Matrisya, ada juga Bapak Dr. Rudi J. Suhatril, MSkom, MSc, MIKOM. Banyak ya Pak ya. Mohon maaf Pak, tadi salah sebut. Apa kabar Bapak? Baik Bu Siska, apa kabar Bu? Alhamdulillah Nggak Bapak. apa-apa, kita maafin kalau salah-salah dikit ya. Mungkin literasinya agak kurang. Mungkin kognitif load-nya Ya, sedang tinggi. kognitif load-nya ya, Pak, ya. Kok ngomong-ngomong kognitif load? Belum nih Bu, belum nih Bu. Belum ya? Ya. Gas Ini terus. nanti akan ngebahas mengenai Ibu karena di kognitif ya Bu, nanti mungkin ada bahasan mengenai kognitif, tapi mungkin kita langsung aja nih Bu, tema kita hari ini apa nih ya Bu ya, untuk Ya, teman-teman mungkin- mahasiswa. Ya. Ini yang mungkin agak sedikit menarik dan beda kali ya Bu Siska ya. Mungkin juga teman-teman adik-adik mahasiswa juga untuk episode kali ini memang Bu Siska nih perdana nanti Iya. menjadi salah satu dosen pengampu untuk digital citizenship. Perdana sekarang, besok nanti ada di depannya. Iya, sekarang training dulu nih Bu. Ya, terus sama juga di sini sebenarnya ada Pak Rudi yang menjadi dosen pengampu, tapi untuk mata kuliah bukan yang ini ya Pak Rudi ya, digital, bukan Data digital science. citizenship, tapi yang data science. data Nah, cuma karena tema kali ini dan juga bagaimana kita membungkus episode ataupun mata kuliah ke minggu berapa ini ya? Minggu besok ke-7 ya Bu ya. Ketujuh ya. Ini agak sedikit berbeda. Jadi saya minta Pak Rudi juga untuk hadir karena untuk digital citizenship saat ini kita tidak membahas kayak yang lalu-lalu gitu. Justru malah kita mau membedah jurnal, membedah artikel, publikasi. Nah, kebetulan memang teman-teman di sini yang mempublikasikannya, dan itu sangat relate dengan mata kuliah atau bahasan di digital citizenship. ini. Jadi kita membahas tentang Gen AI. Gen AI. Apa itu Gen AI Bu Siska? Apa ya Bu? Kayaknya ini yang bisa menjawab ada Pak Rudi nih Bu di Enggak, sini. tapi Gen AI itu secara umum kan generative AI ya, generative Generative. artificial intelligence. Mungkin teman-teman selama ini kan digital citizenship, kita berbicara mengenai konsep digital, terus citizenship itu kan kewarga negaraan. Kewarganegaraan. Tapi memang saya lebih suka menyebutnya kewarga digitalan. Jadi bagaimana individu itu menjadi warga digital, suka nggak suka, mau nggak mau, tahu nggak tahu, paham nggak paham. Ya ketika kita sudah masuk dalam dalam keseharian kita bahwa teknologi digital itu sudah ada di sekeliling kita. Ya, itu sebenarnya otomatis kita sudah menjadi warga digital. Nah, cuma masalahnya maksimal nggak, baik nggak, sesuai nggak. Nah itu. Nah itu makanya digital citizenship satu ya, mungkin kita refleks sedikit ke belakang gitu. Kenapa ada digital citizenship? Jadi bagaimana sih individu itu seharusnya berperilaku, terus memanfaatkan, mengoptimalkan tools ataupun perkembangan teknologi informatika atau TIK ya, yang dalam hal ini kita menyebutnya sebagai teknologi digital. Nah, kalau kita mau tahu teknologi digital apa, nanti Pak Rudi yang akan membantu menjelaskan. Jangan kita, jangan nanti kita membumikan saja gitu. Nah, untuk yang sekarang ini jadi lebih menarik karena kita akan berbicara mengenai ini konteksnya mahasiswa banget sih, teman-teman, adik-adik ya nih. Ini kan tugasnya banyak. Tugas banyak, di tiap mata kuliah ada, belum lagi ada hal-hal lain. Sering nggak sih teman-teman tuh menunda melakukan pekerjaan hingga last minute? Nah itu kalau itu namanya apa Bu Siska, fenomenanya? Prokrastinasi ya Bu ya. Prokrastinasi. Jadi prokrastinasi itu kecenderungan individu untuk melakukan penundaan terhadap tugas ataupun kewajibannya. Nah itu nanti ada yang aktif, ada yang pasif gitu ya Bu ya. Ada yang mau ya benar, ada aktif atau pasif. Artinya yang aktif itu ya walaupun dia ditunda tapi tetap terlaksana. Tetap selesai ya Bu Tetap ya. selesai at the end, ya kan? Itu tipe-tipe deadliners ya, Pak Rudi ya? Saya dong Bu. Oh ya, saya dulu. Kami gitu kan. Nggak, tapi itu sebenarnya juga bisa dijelaskan dengan teori kognitif. Kenapa dia Ya, nah itu nanti kita bahas sedikit aja, jangan banyak-banyak karena waktunya cuma 1,5 jam. Nah terus, nah ini menjadi menarik. Kenapa lebih menarik? Karena dengan adanya
teknologi Gen AI, generative AI. Gen AI itu udah gini deh, sebelum nanti kita lompat, sebelum lagi kita nanti memahami apa Gen AI itu apa, itu Pak Rudy yang jelaskan. Nah ini secara umum ya intinya ya kayak ChatGPT lah. ChatGPT ataupun Gemini, apapun Gamma ya tadi kan, apapun lah ya, apa namanya aplikasi-aplikasi atau tools berbasis artificial intelligence yang memang tugasnya tuh generate something gitu kan ya. Nah itu Gen AI. Nah dengan adanya Gen AI itu justru malah kita melihat ini orang yang bisa pakai Gen AI, menggunakan Gen AI itu cenderung akan mengurangi mengurangi prokrastinasi atau justru malah memicu prokrastinasi. Nanti ada bantuan AI belakangan aja Ya ngerjainnya. udah belakangan aja. Tapi bisa juga ya udahlah mumpung ada AI kita selesaiin sekarang. Iya. Jadi yang mana tuh Bu dua-duanya? Nah nih, Bu? itu yang ternyata menjadi temuan boleh minta tolong dinaikin PowerPoint-nya. Ya ini tadi makanya kita lihat di sini. Untuk tema ini adalah Gen AI, Literacy, Ethics, and Consequence. Nah, karena ketika kita menggunakan Gen AI di situasi saat ini ya, gimana kita mungkin belum secara resmi ada aturan yang merujuk bahwa menggunakan Gen AI harus kayak gini. Yang secara resmi memang diberlakukan ya, pedomannya ada, tapi belum secara resmi harus menggunakan seperti ini. Ini belum, baik secara institusi maupun nasional bahkan nasional ya. Nah itu berarti ada kaitannya sama ethics. Iya. Ya kan yang mikir dia Gen AI, tapi kan kamu akan klaim bahwa itu hasil tulisan lo, tugas lo. Iya. Nah bahkan yang ngerjain ujian kapan? Iya. Nah itu ethics ya itu. Tapi kalau ini ada irisannya juga dengan digital ethics yang minggu lalu mungkin dibahas sama Pak Dr. Wahyu dan Pak Juma gitu. Tadi saya lihat spillnya di IG-nya. Tapi sebelum kita berbicara mengenai etik, kalau dia sampai menggunakan, dia memahami, bisa memanfaatkan, berarti orang tersebut memiliki literasi. Literasi kan kecakapan ya. Nah kita literasi AI. Gitu. Tadi Bu Siska stres nggak ngedit PowerPoint? Iya Bu. Bohong banget orang saya ngedit. Karena saya bingung Bu, jadi ya udah. Ya. Tapi kalau Bu Siska bingung karena saya perfeksionisme. Iya. Nah, begitu coba generate kan kita baca ulang. Nggak apa-apa, nggak ada yang melarang kita untuk bikin pakai Gen AI kan. Ya. Nah, tapi ternyata pas dibaca kok kayaknya nggak pas, kok saya nggak bisa ya mempertahankan ini maksudnya apa ya? Nah itu sebenarnya etika. Jadi penggunaannya itu kita walaupun itu di-generate by komputer, by artificial intelligence, tapi tetap kita harus tahu, paham. Gitu, pilih lagi. Ya itu dan juga konsekuensinya. Tadi konsekuensinya tadi ketika udah ada Gen AI, apakah Anda cenderung rely on Gen AI? Ya. Bergantung sepenuhnya atau memang tetap kita bisa masih ada upaya lah. Ya kayak tadi Bu Siska bulat-bulat dikirim ke saya loh itu. Ya enggak, tapi again, nah ini yang akan kita bahas nanti ada key home takeaway-nya seperti apa atau hal-hal. Ya. Oke. Nah, ini kenapa topik ini kita angkat karena ini juga selaras dengan permasalahan yang memang saya petakan ya. Kita petakan sebenarnya. Kita petakan waktu itu, jadi kita melakukan satu research ya. Ini riset ini publish, mungkin adik-adik yang saat ini menyaksikan ya, ini didengerin baik-baik karena materi ini tidak akan saya unggah sebelum kuis ditutup. Ya, jadi jawaban-jawaban kuis ada di diskusi kami di sini, jadi memang harus menonton dan menyaksikan. Sedangkan materi yang diunggah itu adalah link untuk adik-adik bisa membaca jurnal ini. Akses jurnal ya, karena kita hari ini benar-benar pembahasannya merujuk pada jurnal tersebut. Ya, jadi ini jurnal baru terbit beberapa minggu yang lalu. Ini jurnal Ibu nih ya Bu ya. Dan kita semua, Pak Rudy dan Bu Siska juga. Jadi ini dia Janus Face of AI Literacy. Tadi Janus itu kan dewa Yunani ya, mitologi ya. Nah, dia tuh dewa gerbang. Gerbang tuh kan ada yang untuk keluar, ada untuk masuk, bener kan? Nah, so that's why. Jadi ini masih ada ini nih, si AI literasi ini punya dua muka, bukan bermuka dua ya. Ya, tapi memang artinya dua efek lah metaforanya. Apakah dia bisa menghambat prokrastinasi atau justru dia malah menguatkan prokrastinasi. Makanya ketika AI literacy itu dianggap sebagai Janus, apakah seorang yang memiliki kemampuan AI yang baik atau literasi AI yang baik itu cenderung akan menunda pekerjaannya atau justru malah membuat dia menyelesaikan pekerjaan sesuainya. Nah itu nggak bisa segampang itu sih sebenarnya ya, ada complicated karena ada beberapa variabel yang terlibat di situ. Nah
ada salah satunya dari sisi psikologi ada perfectionism. Ini kan orang-orang macam kita nih. Terus terus ada namanya self efficacy, keyakinan diri ya kan. Terus ada AI literacy. Terus ada sampai akhirnya ujungnya itu adalah masalah prokrastinasi. Sama yang tidak kalah penting ada integritas. Integritas kita, academic integrity. Oke. Nah, jadi sebelum kita lanjut lebih jauh tentang ini, kita bisa ngebahas itu di 2 segmen. Nah sekarang mungkin biar clear dulu nih, kita samakan persepsi mengenai Gen AI nih Bu Siska. Bu Siska ada ide nggak Gen AI? Cuma tahu Gen ini AI kayaknya Bu langsung ke ahlinya aja Bu yang berkaitan sama IT Bu. Gitu. Daripada saya menjelaskan salah kan ya Bu, cuma asal tahu sedikit. Mungkin lebih ke langsung Pak Rudi mungkin bisa membantu menjelaskan Bapak untuk Gen AI ya Bapak. Oke, mungkin sebelum kita bicara Gen AI, kita bicara AI dulu ya. AI atau Artificial Intelligence, atau bahasa Indonesianya kita biasa sebut kecerdasan buatan. Jadi kalau kita bicara AI, tujuan utamanya adalah cita-cita utama AI itu adalah bagaimana bisa mengimitasi gitu ya kemampuan manusia, khususnya dalam berpikir gitu ya. Bagaimana mesin itu bisa meniru itu. Jadi kalau kita manusia ini kan, misalnya saya dikenalin Mbak Siska, begitu 1 jam kemudian ketemu lagi, saya udah langsung tahu kan, oh ini Mbak Siska gitu ya. Nah itu salah satu kemampuan, tapi banyak kemampuan otak manusia gitu yang ingin diimitasi secara teknologi. Nah itu basicnya daripada AI. Jadi kalau kita bicara milestone AI ya, kalau sebelum ada yang disebut dengan Gen AI, AI itu tugasnya biasanya hanya untuk mengenali hal yang sudah ada. Tadi contohnya kayak mengenali Mbak Siska, begitu besok ketemu lagi mungkin agak gede sedikit badannya. Nah, saya baru mau ngomong, kalau beratnya nambah masih bisa kenalin nggak? Tetap kenal gitu ya. Kalau kita kan manusia bisa tetap kenal kan. Misalnya kurus sedikit, nah gitu, oh tetap kenal nih Mbak Siska. Itu susah kayaknya. Nah kemudian dengan perkembangan teknologi ya, maksudnya perkembangan chip gitu, IC, sehingga komputasi itu dan algoritma juga algoritma ya, sehingga proses komputasi itu jauh lebih baik. Nah sekarang tidak hanya mengenali, tapi bisa juga memproduce. Memproduce tentunya berdasarkan knowledge atau prior knowledge yang dimiliki. Prior knowledge itu adalah pengetahuan sebelumnya yang sudah dimiliki. Jadi kalau tadinya AI itu hanya untuk mengenali, sekarang AI itu udah bisa mengenerate, makanya namanya generative AI. Jadi makanya sekarang kan udah banyak yang pakai ChatGPT. Tolong buatkan saya proposal tentang ini gitu ya. Iya Pak. Nah si AI-nya kan udah langsung memproduce hal yang baru yang tadinya nggak ada kan. Tapi tentunya untuk memproduksi itu AI ini harus punya knowledge dulu. Knowledge untuk bagaimana dia bisa memproduce apa yang kita minta tadi. Itu secara umum Gen AI. Jadi kalau misalnya knowledge, talking about knowledge ya, pengetahuan, berarti dia harus belajar dong. Harus belajar. Nah, ini belajarnya gimana? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin ya? Tentunya yang gurunya? Bikin. Loh, tapi ya maksudnya apakah memang harus automatically disuplai atau memang dia bisa mendesain apapun di sekelilingnya, jika ada perubahan itu di acknowledge atau ditandai sebagai satu hal baru. Jadi kalau basicnya kan sebenarnya AI ini ada yang disebut dengan machine learning. Nah ya. itu nggak disebut masalahnya. Pembelajaran mesin. Kalau pembelajaran mesin itu gimana kita ngajarin mesin untuk bisa mengenali misalnya. Nah itu kita sebagai developer misalnya atau yang membuat algoritma tadi, kita supply itu informasinya. Ya, informasi yang misalnya mengenali Mbak Siska ataupun Bu Matrisya gitu ya. Nah itu kita kenali, kalau kita lihat misalnya Bu Matrisya dari samping, dari belakang, dari depan gitu ya. Mbak Siska juga dimasukin ke sistem sehingga dia bisa kenal nih, dari belakang aja udah tahu. Nah bicara dengan lanjut lagi ke AI, feedback gitu ya yang diberikan oleh user ke dalam machine learningnya tadi itu juga dipelajari juga oleh si mesin ya. Kadang kan kalau kita nulis misalnya prompt di ChatGPT gitu ya, ChatGPT-nya ngasih respon, kita bilang oh kita nggak mau yang seperti itu gitu ya. Salah tuh. Itu salah, kan? Itu nggak benar. Nah itu kan menjadi feedback. Nah dia akan melakukan training ulang secara otonomus gitu, sehingga knowledge yang dimilikinya akan jauh lebih
lebih komplit dan lebih baik gitu. Itu kurang lebih sedikit. Siska, Apa lagi nih Bu? Jadi memang menarik ya Pak ya, maksudnya karena memang sih ternyata ya dari selain literasi dari yang dimiliki manusianya gitu ya Pak, terus dari memang Gen AI-nya yang juga mendukung ya fasilitas yang manusia mau buat apa. Tapi Siska pernah nggak masukin prompt di ChatGPT gitu ataupun Pak? Gen AI yang lain, tapi hasilnya ini nggak bener nih. Sering Pak. Sering. Itu kenapa kira-kira? Ya karena dia nggak punya knowledge tentang itu mesinnya. Apa kurang lengkap gitu Pak? Betul, mungkin pas pelatihannya itu dia belum mempelajari hal itu gitu ya. Nah, dengan kita memberikan feedback, dan dia juga terus belajar, maka dia udah kayak kita gitu ya. Kalau kita kan setiap menemukan hal baru kita belajar kan, sehingga ke depan kita begitu menemukan format baru, itu kita bisa melakukan penarikan kesimpulan, gitu ya. Nah ini sama. Jadi kalau ada kita premis berikan mayor, premis minor, mau hipotesa ya. Itu kan pelajaran bahasa dulu. Iya, belajar. Ya, sort of berarti kan kayak gitu ya. Nah kalau misalnya ini Pak Rudi, artinya Ya. mereka secara autonomous dan continuously learning. Betul. Berarti memang ada algoritma yang membuat mereka tuh apapun yang masuk ke mereka, apapun yang Ya. mereka tangkap, ada input ya. Ya. Kalau misalnya kita belajar persepsi atau pemrosesan informasi, information processing teori kan, kalau di psikologi, itu kan pasti harus ada inputnya dulu nih, informasi yang masuk, lalu ditangkap oleh panca indera. Nah ini berarti kan ditangkap oleh, dimodelkan kan seperti itu kan? Itu yang disebut LLM ya, Large Language Model. Oke. Jadi ChatGPT, Gemini ya, yang bisa kita berinteraksi, kemudian dia bisa mengeluarkan hasil sesuai dengan apa yang kita minta, itu modelnya disebut. No, you gone too far. Nggak, saya masih belajar di masalah memori, dia menyerap semua, ya kan? Arti itu dan dianggap sebagai knowledge atau pengetahuan ya. Knowledge ataupun pengetahuan ataupun informasi yang tersimpan. Nah, berdasarkan dari informasi tersebut, ketika ada stimulus masuk, dia akan mencoba meretrieve dan merangkai, menarik kesimpulan ya. Betul. Sebenarnya kan hampir sama, jadi intinya Sama, kayak otak kita. Ya sama kayak otak kita, cuma masalahnya otak kita kan punya kapasitas ya. Betul. Punya kapasitas, terus capek, bete gitu ya, kalau ada banyak hal ada. Nah itu nanti berbicara mengenai cara berpikir, kan kita berbicara mengenai kognitif ya, dan beban kognitif. Nanti kita mungkin membahas sedikit juga, artinya tadi Pak Rudi bilang ada, kalau di manusia ya ada hal lain yang di luar informasi tersebut ya, proses di luar informasi yang diterima, tapi bisa mempengaruhi bagaimana kita berpikir gitu, quality berpikir kita, atau cara berpikir, bukan cara ya, tapi proses berpikir kita, itu yang nanti mungkin kita bahas di cognitive law theory. Tapi again Pak Rudi, ini yang jadi menarik deh, artinya sebenarnya itu almost limitless lah ya. Betul. Kalau untuk kita berbicara mengenai Gen AI, atau pertanyaannya malah sebaliknya, memang diperlukan data yang sangat banyak, atau kita nyebutnya sebagai big data, untuk bisa mengenerate atau memastikan bahwa artificial intelligence itu jalan. Betul. Nah, itu boleh jelasin sedikit tentang big data dan artificial intelligence Pak? Jadi tadi ya, knowledge tadi ya, kalau tentunya ya kayak kita aja ya, kita kan udah belajar dari sejak lahir. Tapi lupa semua, baru ngomongin aja lupa. Ya sama ya, komputer juga membutuhkan knowledge yang banyak ya. Ya tentunya big data yang menjadi dasar atau sumber data bagaimana AI ini bisa jalan. Tetapi di sisi lain ya, AI ini juga ada minusnya ya, dia membutuhkan resource yang sangat tinggi, sangat besar ya. Jadi kalau kita bayangkan misalnya kita pakai sering Gemini, ChatGPT, itu kalau kita lihat di sisi teknisnya ya, itu servernya tuh bisa berlantai-lantai itu. Jumlahnya yang mengelola data tersebut ya. Jadi resource-nya besar, dibutuhkan listrik yang besar, pendingin yang besar. Jadi ada plus minus, tapi dari sisi pemikiran membantu kita itu sangat baik. Mereka berlantai-lantai, tapi kita cuma punya di dalam kepala ya. Iya. Ya kan kalau di otak tuh ada namanya girus-girus dari korteks, ngajar fal. Betul. Yang otak bisa keriting-keriting. Itu namanya girus. Ya kan intinya teman-teman kalau teman-teman psikologi kan belajar ya tentang psikologi faal. Nah itu mungkin yang menjadi analogi. Tapi kalau mungkin teman-teman sosial humaniora lainnya, intinya bahwa ya setiap part of otak itu memang dia yang akan melakukan proses berpikir ya. Ada fungsinya masing-masing. Nah ini yang coba diimitasi oleh si Gen AI. Cuma kalau si AI ini kan
apa ya? Ya itu aja, fisiknya tetap ada, kita pun juga ada fisiknya otak. Tapi prosesnya ini kan ya. Prosesnya Jadi yang memang ditiru sama si kita yang ditiru, dan kita juga nggak berbicara mengenai mana yang lebih reliable ya Pak ya. Artinya kalau kita berbicara mana yang lebih bagus, mana yang lebih bisa diandalkan dan lain-lain, itu pasti plus minus. Banyak ini ya, banyak faktor ya. Karena kan gini ya, kayak kita manusia juga. Kalau kita belajar di orang yang salah juga kan pasti outputnya bisa salah ya. Ya sama juga komputer, kalau knowledge yang diberikannya juga tidak pas, ya otomatis juga kesimpulannya juga nggak akan sesuai gitu. Ya itu tadi sekilas mengenai Gen AI. Artinya ketika pada akhirnya tadi sempat disinggung ya, belum tentu apa yang kita minta, apa yang kita masukkan atau prompt ya Pak ya. Prompt itu apa sih artinya, perintah? Prompt itu kan sebenarnya adalah sebuah interface di mana bagaimana kita cara berinteraksi dengan mesin. Jadi kalau di operating system ada namanya prompt tuh awalnya tuh ya. Jadi untuk kita mengetikkan komen-komen yang untuk nyuruh si sistem operasi atau nyuruh komputer. Nah ini juga terminologi ini digunakan di AI. Jadi gimana kita memberikan instruksi ke si artificial intelligence-nya melalui prompt. Nah ada nggak kalau misalnya nih kita bertiga dites deh, ya kita sama-sama coba tolong bikin yang kayak gini. Bisa jadi nggak apa yang dihasilkan, kita mungkin menggunakan resources yang sama, mungkin laptopnya sama, ini sama, aksesnya semua sama gitu ya Pak Rudi ya. Terus juga Gen AI-nya sama. Tapi ketika kita coba, ya udah pokoknya saya mau bikin, Anda diminta untuk bikin kayak gini. Terus kita coba, gimana caranya pokoknya bikinnya kayak gitu. Ya udah kita coba, tapi harus pakai Gen AI gitu kan. Saya, Bu Siska sama Pak Rudi coba. Terus ketika hasilnya dibuka, sangat mungkin beda nggak Pak? Sangat mungkin beda. Sangat mungkin beda karena ada beda prompt-nya ya. Beda prompt-nya karena kemampuannya untuk mengoptimalkan dan menggunakan itu yang disebut literasi. Gitu. Nah cuma ya balik lagi ini mungkin apa namanya dalam jurnal tersebut kan kita bilang literasi ya. Literasi itu sebagai mediatornya di tengah. Apakah memang ya karena literasi itu bukan dari awal kita punya, tapi something we learn kan, sesuatu yang kita pelajari gitu kan. Sama aja kayak prompt-prompt yang ada di Gen AI, bahwa kita bisa mereka mempelajari kalau dia ngomong kayak gini berarti ada perintah prompt kayak gini berarti maksudnya apa seperti itu. Dan ini mungkin gue sering kan Gen AI ini sekarang ya ini di luar proses ya. Sering kan akan menggantikan manusia apa enggak gitu ya. Nah tentunya kan kita memposisikan Gen AI ini sebagai tools ya. Artinya prompt-nya itu kalau misalnya di domain komputer, tentunya prompt-nya akan berbeda dengan orang yang non komputer, sehingga hasilnya akan berbeda. Jadi kita bisa di sana gitu ya. Ya, tapi again that's it, apa namanya itu yang kita sampaikan sebagai ya literasi ya, tapi bahwasanya kita menyamakan tadi kalau bagaimana kita mengenerate prompt-nya tersebut untuk teman-teman yang komputer maupun yang non komputer gitu ya, teman-teman dengan background komputer apapun non komputer, itu juga menjadi hal yang menarik tuh Bu Siska ya, tapi tidak untuk disamakan karena kan pasti basic knowledge-nya beda. Literasi yang dimiliki ya literasinya nggak bisa disamakan gitu kan, karena ya again literasi itu adalah suatu proses di mana kita perlu belajar dulu, mencoba. Ya kayak baca aja, literasi kan awalnya dari baca kan. Literasi dia paham, dia bisa ini. Ya kita kan nggak dari lahir bisa baca, boro-boro cuma bisa nangis doang. Laper nangis, mules nangis. Beda lingkungan, beda juga literasi yang kita dimiliki. nangis. Nah, ketika kita bisa baca itu adalah proses lain. Nah, sama ketika kita bisa mengoperatkan dan memaksimalkan teknologi-teknologi AI. Nah, itu yang namanya literasi. Nah, di dalam jurnal ini kan ada, tadi Ibu sudah sempat nyinggung sedikit, kita mediatornya pakainya AI literasi ya Bu. Mungkin nanti di segmen berikutnya kita membahas lagi lah, mengupas mengenai termasuk kenapa kita menggunakan AI, kita menempatkan si literasi AI literasi itu sebagai mediator di tengah, bukan yang di ujung awal, dan bukan di ujungnya lagi. Berarti dia tuh yang memposisikan, bisa menggerakkan ya Bu, meningkatkan ataupun makanya tadi si Janus itu ya. Jadinya Janus posisi dia makanya di tengah gitu ya Bu ya, belajarnya di sini. Mungkin nanti teman-teman mahasiswa juga bisa belajar ya Bu, kenapa letaknya di sini gitu, kenapa bisa akhirnya
ya pokoknya posisi itu juga menentukan konsep ya Bu Ya, ya. betul. Jadi ya. Itu yang paling penting. Konsep itu yang harus kuat dari Konsepnya, awal. ya. Masalah nanti dikuatkan oleh hasil statistik kan gitu ya. Ya udah kan Ibu yang hostnya, nutup lah. Udah baik pemirsa UGTV dan teman-teman mahasiswa gitu. Mungkin nanti kita akan lanjutkan di segmen kedua untuk pembahasan yang lebih menarik lainnya. Ya untuk saat ini kita cukupkan dulu untuk segmen pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Team Teaching untuk mata kuliah Digital Literacy untuk mahasiswa tingkat 1 Prodi Sosial Humaniora. Di sini saya masih bersama dengan Ibu Dr. Matrisya dan Bapak Dr. Rudi J. Suhatril. Kita akan melanjutkan pembahasan dari segmen 1 dan mungkin ini lebih menarik lagi pembahasan di segmen kedua. Dan di segmen kedua ini kita akan mengupas mengenai papernya nih ya Bu ya. Papernya yang sudah publish ya Bu ya, alhamdulillah. Sudah belum lama nih, masih hangat ya Bu ya, makanya mungkin sebenarnya kalau itu nggak ini, cuma emang relate banget sih dengan situasi yang dengan tema kita digital citizenship ini ya Bu, karena memang kita menggunakan beberapa variabel-variabel di digitalnya ini kita masukkan ke dalam penelitian yang saat ini yang memang banyak digunakan mahasiswa dan bahkan kayaknya responden penelitiannya juga mahasiswa ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa diceritakan Bu. Ini saya nyeritain nih, kan Ibu aja nih nyeritain nih. Jangan Bu, Ibu lebih kompeten sepertinya Bu. Ya mungkin sedikit nanti mungkin bisa Bu Siska ataupun Pak Rudi menambahkan ya. Jadi memang studi ini kan berangkat dari kekhawatiran, bukan sih, keingintahuan ya. Karena ngelihat ke diri sendiri, udahlah gampang kan ya. Sesuatu hal yang kadang-kadang kan, ya mungkin kalau saya pribadi ya, ada hal ketika kita mau menyelesaikan tugas, aduh tar aja lah gitu kan ya, karena gini, kita berbicara ujungnya adalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah prokrastinasi, kecenderungan ya, perilaku penundaan. Ya kan, prokrastinasi kan menunda melakukan tugas atau kewajiban ya. Dalam hal ini spesifik kepada tugas kewajiban terkait dengan akademik. Untuk mahasiswa kan academic procrastination kan, bukan prokrastinasi sehari-hari kayak busiskan nunda mandi, ya kan, nunda bangun tidur, ya kan, males-malesan. Ya, enggak, itu bukan itu. Tapi ini terkait dengan akademik karena kita melihat dengan semakin mudahnya Gen AI itu diakses, semakin bisa dimanfaatkan gitu loh. Nah, kita jadi mikir, apakah dengan dia menjadi lebih mudah justru membantu atau justru malah membuat orang itu jadi makin semangat ngerjain? Enggak dong, membantu semangat kan. Justru malah semakin membuat jadi menunda-nunda karena ya udah rely aja. Nanti kan ada. Nanti kan dibantuin. Nah, itu awalnya itu. Makanya kenapa? Nah, yang keluar itu adalah bukan penggunaan Gen AI tapi literasinya. Kenapa? Karena kalau penggunaannya masih terlalu luas sih ya, karena ya nggak bisa dipungkiri juga ya dengan konsep Gen AI yang ada, yang tahu pasti banyak, tapi yang paham sepaham-pahamnya dan sedetail-detailnya juga mungkin belum tentu. Nggak usah sepaham-pahamnya atau sedetail-detailnya, tapi yang lebih paham dan lebih tahu apa itu Gen AI dan bagaimana cara menggunakannya juga nggak banyak. Makanya kita lari atau milih variabelnya itu adalah literasi artificial intelligence. Nah, terus mundur nih ke variabel independennya kan, yang memengaruhi kan. Kita pilih apa? Karena memang kita konteksnya risetnya di dalam konteks psikologi ya, tapi juga ini ada kaitannya juga dengan banyak faktor lain gitu, sosialnya. Nah, kita berpikir lagi. Biasanya kalau salah satu hal yang membuat orang menunda-nunda itu adalah, kalau saya pribadi, itu adalah saya pingin hasilnya bagus. Karena Ibu perfeksionis, Bu. Ya mungkin. Jadi artinya kalau misalnya saya merasa saya belum siap, saya pinginnya kayak gini, untuk saya kayak gini, ya kita pasti tahu lah kalau kita pingin sesuatu, kita mikir, untuk saya sampai ke sana berarti saya butuh ini. Nah terus mikir lagi, udah siap belum resources saya? Hal-hal yang saya miliki untuk sampai ke situ. Kalau belum, ya udah ntar deh sambil disiapin, baru jalan.
Yang jadi apa? Kalau ya udah ntar berarti Berarti prokrastinasi. Nah, makanya perfeksionisme itu menjadi salah satu indikator atau variabel, variabel psikologis yang kita pakai nih sebagai variabel independennya. Itu harapannya ya orang dengan kecenderungan perfeksionisme, apalagi yang maladaptif. Maladaptif tuh yang artinya ya udah yang dia ngebanding-bandingin, yang apa namanya, perfeksionisme yang pada akhirnya itu justru malah merugikan dia lah. Nah, ini menjadi susah untuk diinikan. Menjadi apa? Justru malah bikin dia misconduct gitu loh. nggak mulai-mulai. Jadi prokrastinasi, nggak mulai-mulai. Nah, iya kalau akhirnya selesai. Kalau udah mepet. Nah, iya kalau akhirnya selesai. Iya. Ya kan, kalaupun akhirnya selesai, apakah memang semaksimal itu hasilnya? Ya kan belum tentu juga. Bagus selesai gitu kan ya. Tapi kan kita nggak harus seperti itu dong. Itu sih sebenarnya niat baiknya seperti itu. Nah, tapi di satu sisi kita juga mikir kalau misalnya kita udah bisa menggunakan, terus ya udah kita benar-benar tahu, percaya, ya bukan percaya ya udahlah udah pakai. Nah, kita menggunakannya udah sesuai dengan etika, norma ataupun hal lain nggak sih? Dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, masalahnya penggunaan Gen AI untuk ranah akademik itu ya ada sih pedoman Gen AI dari Belmawa yang dipublish ya, tapi itu tidak, itu ya udah pedoman gitu loh. Untuk bagaimana itu diterapkan atau tidak itu bergantung. Itu belum ada aturan yang mengatur gitu. Apakah memang harus diterapkan kita mengacu ke situ. Pun secara internasional juga masih banyak aturan yang bisa diacu ya Pak Rudi ya. Masih norma Ya masih hanya norma aja, hanya sebagai guidelines gitu. Nah, tapi kan tidak ada ya apa yang secara spesifik ya. Again ya, kita kan hidup di dalam lingkungan sosial. Sesimpel kalau zaman saya dulu skripsi, itu bangga banget loh pakai flash disk 8 giga. 8 mega. 8 mega, sorry 8 mega ataupun 16 mega, 32 tuh udah keren banget. Keren banget untuk ngambil skripsi dari warnet. Ya, apalagi Pak Rudi kalau dia mau pakai disket. Disket sama flash disk duluan mana tuh? Duluan disket dong. Wah dia. Makanya Pak Rudi lebih tua jadi pakai disket ya Pak. Terus, tapi dia disketnya yang lebar lagi kan gitu zaman kan. saya apa ya punya berarti? Tadi 5,5 in sampai 3/4 in. 5,5 tuh yang lebar tuh, yang tipis, Yang eplek-eplek. tipis. Sobat kipas. Yang warnanya banyak kan hitam doang. Kalau yang 3/4 itu yang warnanya. Yang lebih kecil. Tapi anyway itu kan untuk menyimpan ya. Artinya akses informasi tuh jadi dulu tuh susah banget gitu kan. Tapi ketika kita dan juga ketika kita berada dalam ranah akademik, bagaimana kita menyetujui pemikiran orang, menyetujui apa yang orang sampaikan lewat publikasinya, itu kan harus kita acknowledge. Ada namanya citasi dan daftar pustaka. Seperti itu. Ini kita nggak pakai daftar pustaka, semua orang dari satu paper kita, maksudnya bahan ini ya. Kadang-kadang kok saya bikin, saya bilang ini dari ini gitu loh. Statement, tapi kan ini kita merujuknya semua kita ambil dari satu paper itu ya, daftar pustakanya itu aja. Nah, bagaimana dengan itu gitu loh ketika sekarang kita menggunakan AI. Tadi disampaikan sama Pak Rudi, AI-nya itu juga punya akses ya, Gen AI-nya itu punya akses untuk meretrieve informasi sebanyak apapun dari lingkungan, dari seluruh dunia lah kasarnya kalau lingkungan fisiknya ya, tapi dari seluruh sistem yang bisa terhubung dengan si Gen AI tersebut. Artinya paper-paper itu sangat mungkin tuh sama dia dibaca, disimpulkan dan dianggap sesuai dengan yang kita butuhkan, terus dikasih ke kita dalam bentuk tugas, dalam bentuk PPT segala macam. Nah, tapi kadang-kadang again ya, karena nanti mungkin Pak Rudi bisa konfirmasi ya Pak ya, artinya kan itu juga proses ya, benar atau salah. Ketika kita menerima gini, ketika kita baca, kita ngasih prompt keluar, terus ini kalau yang bertanggung jawab ya, terus kita baca, terus pas kita baca, oh ini kan ini ya, kok kayaknya nggak sesuai deh, kan harusnya teori cognitive load nggak dari ini, kan harusnya dari Sweller gitu misalnya, kok bukan Bandura, terus bilang itu salah, harusnya dari Sweller. Nah, ketika kita bilang itu salah, dia akan men-notes itu sebagai knowledge baru, gitu. Nah sekarang masalahnya, kalau kita nggak bilang salah, dia nganggap itu benar. Iya. Dan akan diulangin lagi ke yang lain. Oh iya. Nah, artinya apa? Literasi AI itu juga sampai kita memastikan informasinya itu benar apa enggak. Jadi nggak semua informasi itu dia sarikan. Kadangkala kita nyari paper, bisa tolong dikuatkan dengan publikasi yang ada. Dia dikasih link loh, dan dia bikin sesuai daftar pustaka. Tapi pas di link nggak ada, salah alamat udah pindah. Gitu. Nah ini juga untuk itu makanya kita sangat intinya ya, untuk yang pedoman itu ya Pak Rudi ya, kalau kita menggunakan AI kita harus pastikan lagi
Dan kalau dari ranah akademik, Anda yang kalau saya pribadi, Anda paham dengan apa yang Anda tulis, jangan sampai enggak. So that's why itu juga hal paling gampang ya dibaca lagi dan diartikan. Ini sesuai nggak dengan yang maksud Anda? Gitu. Nah itu ya Bu Siska di literasinya. Nah sekarang kalaupun itu sesuai, tapi kan itu belum tentu pemikiran Anda. Terus Anda mengklaim dalam tugas Anda, sopan nggak tuh? Iya, tidak sopan. Nah, Etikanya gimana? berarti integritas akademiknya ya kan? Nah ini juga akhirnya menjadi variabel kedua selain perfeksionisme ada integritas akademik. Lalu ada satu lagi, kalau ini berbicara mengenai prokrastinasi, ini berbicara juga mengenai bagaimana saya yakin bisa menyelesaikan tugas itu atau enggak. Yakin nggak saya bisa kuliah selesai tepat waktu? Ada namanya apa tuh? Ini punyanya Siska variabelnya. Ada self efficacy ya Ibu ya. Atau keyakinan diri kita. Nah itu jadi 3 hal, 1 gitu kan ya. Itu yang kita akan bahas. Nah riset ini ya nanti mungkin bisa dibaca PPT-nya kalau udah diupload yang ini ya. Nantinya ini ada beberapa hal tadi disebut, ada perfeksionisme, academic self efficacy sama integritas akademik. Dengan tadi saya sudah menjelaskan dengan istilah yang lebih mudah instead of baca ini. Tapi intinya itu tadi. Perfeksionisme orang yang cenderung inginnya apa yang dihasilkan, apa yang dilakukan itu jadi baik. Ya untuk hal-hal tertentu baik, tapi untuk hal tertentu enggak, stres emang. Apalagi kalau ada banyak hal yang tidak sesuai. Nah, terus ada academic self efficacy juga. Tadi disampaikan bagaimana seorang individu itu merasa yakin bahwa dia mampu untuk menjalankan tugas-tugas akademiknya atau mengerjakan atau menyelesaikan lah tugas akademiknya, dan juga academic integrity. Nah mungkin nanti sebelum kita berbicara mengenai yang lainnya ya, di sini theoretical framework. Ini mungkin Pak Rudi, kalau misalnya secara integritas sendiri ya untuk penggunaan AI dan juga masalah data dan yang lain-lain, ini ada insight nggak nih Pak? Integritas ya? Ya integritas lah termasuk. Ya bagaimana ya kan sekarang kan yang suka diramein kan masalah ini kan again ya. AI itu kan data-data ya Pak. Betul. Nah ini juga mungkin nanti kaitannya sama safety-nya juga ya. Karena kita suka unggah-unggah. Nah itu padahal ketika unggah dan terbuka untuk umum itu bisa dijadiin knowledge kan? Betul. Jadi kan si AI ini mengambil sumber informasi itu kan dari banyak cara. Ya. Yang pertama memang data yang tersedia di publik ya. Contohnya kayak data-data di search engine tuh. Kalau di Google kan kita nge-search apa aja kalau memang dia bisa diakses oleh publik. Itu kan datanya bisa terambil ya, quote unquote disedot. Nah itu juga bisa biasanya dijadikan data. Nah jadi kita kalau memang punya informasi yang memang mungkin sifat privasinya itu tertentu gitu ya, hanya boleh diakses tertentu, maka kita harus lebih hati-hati lagi dalam mempublikasi informasi. Nah kemudian kalau dari hasil AI-nya sendiri ya tentunya tadi ya Bu Patricia udah sebut ya bahwa hasil gen AI ini juga nggak boleh mentah-mentah langsung ditelan gitu kan. Langsung kopas ya Pak. Iya, sudah selesai nih. kita tetap harus mencermati ya, memverifikasi apakah memang informasi yang di-generate oleh AI ini sesuai ataupun ya cocok dengan realita yang ada gitu ya. Jadi ya itu kita harus tetap wise ya. Jadi dalam menggunakan AI ini harus tetap wisdom gitu Bu. Ya, jadi gitu Bu Siska. Tambahan dari sisi ininya ya, sisi teknisnya lah, engineeringnya mereka seperti apa yang menjadi apa ya latar belakang lah applicable di situ. Oke, mungkin kita lanjut aja nih masalah frameworknya ya atau kerangka kerja yang kita pakai, teori yang kita pakai ya. Dalam ini kita sebenarnya dalam menyusun letak-letak variabel tadi 3 terus 1 AI literasi tengah, terus ujungnya adalah prokrastinasi. Kita tuh kan menggunakan yang pertama ini teori yang dipakai Bu Siska di disertasi tuh. Iya, Bandura ya Bu ya. Iya, gimana tuh? Apa teori. tuh? Sosial kognitif teori, jadi memang lupa nih Pak. Jadi ya kayak ada self efficacy-nya Bu, keyakinannya juga kan di Bandura tuh ya. Terus memang ya pengaruh sosial semuanya itu memang mempengaruhi akhirnya kognitif kita. Gitu, jadi memang ya artinya kalau sosial kognitif ini kan artinya sosial itu kan dari lingkungan sekitar, kognitif itu kan dari kita kan. Nah bagaimana perilaku seseorang itu dibentuk ada faktor internal dan eksternal. Internalnya adalah bagaimana kita memproses informasi yang kita terima dari eksternal kita atau sosial, dan bagaimana sosial itu juga apa ya intinya kasarnya ya
kita kan interaksi ya secara sosial, manusia kan sebagai makhluk sosial ya. Interaksinya kan macam-macam. Kalau dalam konteks ini kan kita berbicara dengan sistem ya Pak, atau dimediasi dengan sistem. Nah, itu dari sisi sosial ya, informasi yang kita terima. Terus habis itu tapi kita juga dibekali ada fungsi kognitif, fungsi berpikir untuk menelaah, untuk menelaah mana yang sesuai sama kita. Benar salah menurut kita, karena itu kaitannya sama value yang kita punya kan. Ya kalau kamu di luar, ada satu negara kalau kamu geleng itu artinya iya, ngangguk itu artinya enggak kan? Kebalik ya Bu. Ya itu artinya enggak, artinya itu erat kaitannya dengan informasi apa atau value ataupun nilai, termasuk juga moral juga ya. Yang akhirnya mengatur, dan ya di situ kita cerna, ini harusnya kayak gini enggak deh. Oh, yang benar kayak gini. Nah, yang itu nanti akan membentuk bagaimana kita berperilaku, menentukan kita berperilaku. Itu kalau sosial kognitif kasarnya seperti itu aja. Itu sebenarnya sama Lewin juga hampir sama sih, ada extrinsic, intrinsic. Cuma anyway, yang menarik di sini adalah pengguna kita juga berdasar pada CLT ini, cognitive load theory. Teori lain yang digunakan. Tapi ini juga jadi, saya suka ini cognitive load theory ya. Jadi teori tentang beban kognitif. Jadi nggak cuma beban hidup aja Bu Siska. Ternyata kognitif. Apalagi beban badan ya. Jangan gitu dong Bu. Enggak saya, mohon maaf. Terjadi shaming. Jadi gimana tuh Bu untuk peran kognitif teori di dalam? Jadi gini kan, proses-proses kognitif ya, ketika proses kognitif kita, ketika fungsi kognitif kita itu menjalankan tugasnya, ya jadi memproses informasi ya, pokoknya intinya kan itu dia, memproses informasi yang kita terima baik dari eksternal maupun internal gitu kan. Ini kalau yang internal, contoh sekarang saya lapar, itu informasinya nggak dari eksternal, mana yang ada makan depan saya, nggak ada kan depan kita. Iya ada, tapi nyatanya kok berasa lapar gitu ya. Ya ternyata dari internal tuh juga ada mengirimkan sinyal, misalnya penurunan gula darah, ataupun lambung yang kosong, terisi dengan angin gitu kan ya. Nah itu mengirimkan pesan ke otak, ya kan dikelola. Ya kalau yang eksternal ya gampang, sekarang saya bisa lihat ada PPT, ada Bu Siska, ada Pak Rudi, dan ada teman-teman UGTV juga yang kru bertugas hari ini. Nah terus juga bagaimana kita menginterpretasikan itu sebenarnya adalah proses kognitif. Ya kan, proses persepsi lah, persepsi yang pada akhirnya nanti mendukung ataupun membentuk perilaku kan, menentukan perilaku. Nah kalau berbicara mengenai proses kognitif sendiri, itu ada satu teori dari Sweller ya, tahun 88 tuh, dia berbicara mengenai ya sebenarnya dalam melaksanakan tugasnya si fungsi kognitif ini, dia membagi tugas-tugas ataupun membagi hal-hal yang mempengaruhi itu menjadi beban-beban kognitif. Nah, dia menyebutkan ada 3, ada beban ekstrinsik, beban intrinsik, beban ekstrinsik, dan beban Germani ya. Tulisannya Germani itu, saya mohon koreksi nanti bacanya gimana. Cuma anyways, ini secara umum ini aplikatif banget kok. Misalnya gini, kalau intrinsik itu adalah beban yang memang terkait dengan tugasnya dalam proses itu kan ya. Terus ekstrinsik itu yang tidak secara langsung terkait. Nah sama yang Germania itu justru malah lebih jauh lagi gitu loh, tapi lebih ke arah kemampuan untuk berpikir abstrak. Mungkin nanti Bu Siska bisa menjelaskan secara ininya ya Bu ya, dirangkum. Cuma ketika misalnya tadi kita mengedit PowerPoint gitu kan, ya udah gitu kan, mengenerate PowerPoint by Gen AI, terus kita mau ngedit supaya sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan hari ini. Termasuk karena tadi Ibu menyebut saya perfeksionisme ya, itu geser sedikit itu saya udah teng. Nah, geser sedikit saya teng itu masuk Jerman loh. Iya kan, jadi beban kognitif lainnya yang masuk ya Bu ya. Padahal ya udah itu nggak ada, ya nggak secara langsung berkaitan sama materinya. Nah, kalau beban apa namanya? Beban intrinsiknya ya bagaimana memastikan kesesuaian materi dengan hasil tugasnya atau hasil produknya ini sesuai dengan yang saya mau. Nah itu beban intrinsiknya ya. Ini apa sih maksudnya, dibaca lagi, oh kita mau menyampaikan ini. Nah tapi ketika kita melihat untuk bisa sesuai itu kita harus mengubah dan mengoperasikan, itu jadi malah masuk ke ekstrinsik, teknisnya. Kalau misalnya dalam penggunaan AI ya tadi kemampuan untuk prompt, untuk kita mikir prompt seperti apa, itu adalah ekstranya ya. Benar ya Pak Rudi? Ya, betul. Nah, Pak Rudi bisa nyampein nggak nih kalau misalnya dalam penggunaan AI tadi gimana teori cognitive load ini bisa implement? Kan ada intrinsik, ekstrinsik sama German load ya.
Kalau intrinsik itu kan sebenarnya yang substansi atau inherent Ya. atau yang di dalamnya ya. Yang memang terkait langsung, memang Yang terkait langsung ya. intrinsik Berarti, di dalamnya langsung. kalau kita memanfaatkan AI berarti ngetik prompt-nya itu intrinsik, betul nggak sih? Atau itu ekstrinsik? Karena kita pengennya apa gitu ya? Iya, Pak? atau kita Instruksinya pengennya apa? Ngetik bikin proposal ini. materi gitu. promnya berarti, Mas? Oh enggak dong. Iya, tapi caranya, tapi menggunakannya itu yang ekstrinsik. Kalau menggunakan si AI-nya adalah ekstrinsik, tapi prompt-nya sendiri yang kita ketikkan itu Beban intrinsik. Iya, intrinsik kan berarti kan. Tapi tools yang kita gunakan ya. Dan bagaimana kita bisa memahami menggunakan Ya, tools tersebut. Bagaimana cara menggunakan toolsnya, tools yang kita pilih apa, cara mengoperasikannya misalnya. Lebih itu, ke arah cara mengoperasikan yang kita pilih nggak sih, Pak? enggak ya? Enggak. Ya maksudnya ChatGPT apa Gemini itu ya? Ya enggak, tapi kan itu datang dengan konsekuensi Oh, bagaimana oke. kita menggunakannya. Iya ya. Ini Jadi, jangan how tata- to operate ya. How to Extra operate. notes, bukan. Ini Germananya Ini makin banyak Germanilla nanti. tuh Ibu kayaknya nih, Bu. Ya how to operate ya itu berarti ekstrinsiknya. Kalau German load-nya tuh mungkin waktu ketika ada hasil yang mungkin nggak sesuai atau apa, bisa gitu nggak? Saya nggak tahu nih. Ini diri. Yang coba by definition gimana Bu Siska? Ya sesuai sama yang sudah dijelaskan Bu Matricia sebenarnya. Jadi intrinsik itu memang berkaitan langsung dengan kontennya atau materinya atau kognisi yang sedang difikirkannya. Kalau ekstrinsiknya lebih kepada kita bantuan apa yang kita untuk menghasilkan si intrinsik. Kita memerlukan resources apa lagi? Iya, Iya, kayak maksudnya gini. tambahan apa gitu? Kadang-kadang gini dengan adanya penggunaannya ya hal-hal bagaimana kita mencari gambar, mencari apa segala macam kan udah langsung ada tuh. Ya kita kan nggak perlu nyari ini, tahu-tahu kasih prompt terus masuk ada kan. Itu kan nggak usah kita. Jadi sebenarnya dengan literasi AI ini dia juga justru bisa mengurangi yang benar ya kalau itu dia bisa mengurangi beban externalsnya, beban ekstrinsiknya. Gitu. Cuma kalau orang dengan critical thinking yang apa-apa dipikirin gitu kan ya, nah itu hati-hati dengan German load-nya. Itu cognitive load-nya capek banget kayaknya. Semua Iya, berat. betul. Karena pasti akan mikir kalau ini akan kayak gini, next apa stepwise-nya seperti apa segala macam Berarti itu pasti akan kalau dipikirin. artinya kalau kita sudah memahami ketiga apa Bu dimensi atau apa Bu disebutnya? Misalnya tiga jenis dari cognitive load ini berarti manusia itu akan lebih Harusnya ya. Kan kita ada, ya ini juga nanti yang sebenarnya dibahas itu kita ada. Apa? Cognitive load ini berarti kan sangat relate dengan ini ya, kemampuan memori manusia ya berarti ya. Ya memori, kalau di itu RAM. RAM, iya. Nah, RAM. RAM itu kan Kalau di komputer RAM, working memory. Jadi kalau di komputer itu cara kerjanya ya, kalau misalnya memorinya kecil, sedangkan loadnya lagi tinggi, itu sebagian nanti disimpan dulu di hard disk. oh gitu. Ya terus dimasukin, sehingga dia kerjanya akan lebih lama. Karena dia harus ngambil lagi, balikin Iya. lagi. Tapi kalau dia gede, dan semua di sini tuh cepet. Iya, tapi kalau misalnya kesimpan itu ya, tapi kalau yang udah nggak kuat meledak. Nah, iya. Nah, cuma kalau manusia kan Kalau manusia meledaknya kadang-kadang aku tuh. Nggak, kalau RAM-nya udah rusak. iya. Enggak kalau manusia Udah nggak Seru banget ini emang. Enggak, ini yang relate banget. Pernah nggak teman-teman atau adik-adik ini pernah lagi bingung kanan kiri. Karena gini, kita tuh nggak bisa membatasi stimulus yang kita terima. Kebanyakan informasi. Ya. Yes, semuanya. Pokoknya selama itu bisa diterima oleh panca indera itu pasti akan masuk ke working memory. Iya. Gitu kan? Cuma kita punya mekanisme namanya selective attention. Kita akan menseleksi perhatian Yang mana? terhadap apa yang kita anggap paling penting saat itu. Ya kan? Ini aku pakai baju ini tumben-tumbenan panas cuy gitu kan ya. Tapi kan ya udah ini bukan menjadi hal yang penting untuk saya bahas saat ini. Tapi kan ini jadi contoh, maka ini keluar. Iya. Nah, yang lebih penting itu adalah apa yang kita bicarakan, statementnya Pak Rudi, tadi pancingannya Bu Siska dan materi yang kita bahas. Nah, ini yang semua sebenarnya ketarik. Nah, contohnya gampang gini, Bu Siska mobilnya kan HRV putih ya? Iya. Nah, nongol nggak HRV putih di palanya? Ya enggak Bu, karena kan lagi mikir. Enggak, sekarang nongol nggak? Oh iya, karena Nah, tadi ada nongol nggak? Enggak. Ya itu dia maksudnya. Iya, Jadi benar. informasi itu ketika kita anggap sebagai suatu hal yang perlu kita respons, itu akan men-trigger informasi yang sudah Yang tersimpan lainnya. tadi di hard disk. Nah sekarang masalahnya mereka bekerja di mana? Di satu wadah yang disebut working memory, memori yang bekerja saat itu. Nah, kalau misalnya Anda main laptop ya Pak ya, ini mengoccupied banyak space. Jadi ya itu loadnya banyak banget kan? Kayak main game dengan Ya. dengan gede, terus Anda buka aplikasi aplikasi lain. Berarti kan dia menambah memori. tuh. Nah itu kalau nggak kuat letus. Kalau manusia gimana tuh? Kalau manusia stres. stres. Bu Siska pernah lagi ngajar bengong.
Ya, tahu berhenti. Ya, mungkin Iya, pernah, penuh. Bu. Nah kan, karena saya loadnya saya masuk. Jadi saya bingung. Karena kalau komputer kalau penuh dia sebagian akan disimpan di hard disk sama di swap memory namanya. Swap memory itu hard disk yang dialokasikan untuk memori. Nah itu nanti diambil lagi. Kalau pas kita ke sana diambil lagi. Sebenarnya manusia juga, cuma yang nggak bisa cuma sebenarnya yang seharusnya bisa dikontrol, tapi mungkin les unknown ya, artinya nggak semua orang tahu itu adalah bagaimana kita bisa mengatur Ya. itu. Nah, kemampuan kita untuk melihat untuk mengetahui bagaimana kemampuan kita berpikir. Jadi kemampuan di atas kemampuan. Kemampuan untuk melihat bagaimana kemampuan kita untuk berpikir itu disebut metakognisi. Nah, ini metakognisi juga jadi penting nih untuk membahas AI literacy tadi gitu loh. Ya, untuk memastikan bahwa proses pembelajaran yang difasilitasi atau berada di environment yang difasilitasi oleh AI ini bisa menjadi efektif gitu. Jadi sangat tergantung kapasitas RAM kita ya. Tapi kapasitas iya itu iya. Tapi kapasitas RAM kita tuh bisa kita atur kalau kita tahu nih. Kayak misalnya saya tahu kalau misalnya saya baca lebih dari 20 menit bye. Ya udah 20 menit ya Kita start tahu dulu aja. ya. Kita bisa decluttering. Atau misalnya saya tahu saya orang yang easily distract. Mungkin teman-teman adik-adik mahasiswa yang lain saya bilang, pokoknya kalau misalnya batas telat kesekian ya. Nah, kamu kalau misalnya misalnya kamu datang dengan force major apa segala macam telat di atas setengah jam gitu kan. Ya coba aja masuk selama saya nggak ngajar. Selama saya sedang menjelaskan tidak menjelaskan. Kenapa? Karena ketika saya menjelaskan ada satu distraction, itu selective attention saya udah pindah. Dan habis itu untuk kembali ke sana itu restartingnya susah. Nah, karena Ibu memahami. Karena saya paham bagaimana biasanya saya memproses Kognitif informasi. Ibu bekerja. Nah itu jadi saya bilang tolong hindari kayak gini. Kalau sel otaknya yang rusak gimana? Ini nanti belajarnya ke Pak Al ini. Oh beda itu. Oke. Enggak, Lanjut aja. tapi anyways itu bener, ada. Ya nanti kan memorinya jadi berkurang kan. Iya. Enggak, tapi tapi kita juga ada kemampuan dia untuk sel otak itu ajaib banget lah pokoknya. Ini juga mungkin ya. Kenapa juga mungkin setelah belajar ini ya. Psikologi juga utamanya gitu, kita juga lebih menghargai diri sendiri karena siapa yang ngatur otaknya kayak gitu. Tadi kan bilang servernya harus berapa lantai segala macam, lagi ini cuma di dalam tempurung berapa nih, berapa keliling nih. Tapi girusnya kan beda-beda berarti ya, Bu? Ya enggak lah, girusnya tetap Lipetannya beda-beda. enggak ada lipetannya beda, sama girusnya. Girus sama sugar Kalau waktu sama. kecil makannya nggak bagus ya, berarti kan Sebenarnya neuronnya itu sama, Pak. Cuma masalahnya ini neuronnya connect emang enggak. Melakukan sinaps atau enggak, sinapsnya. connected dengan yang lain. Anyways, ini kita digital citizenship bukan psikologi faal atau kognitif. Tapi karena seru ya, karena berkaitannya kan kemana-mana nih ya, Iya, karena kognitif, otak manusia, faalnya ada, jadi psikologinya lengkap banget. Iya, ini psikologi, cuma masalahnya yang dengerin kita itu nggak cuma psikologi, ada sastra, ada pariwisata, ada komunikasi. Tapi saya mungkin juga bisa sedikit menambahkan ya, kalau dari komunikasi ini juga bagaimana how you create the creative content. Sekarang lihat nggak, kalau lihat creative content itu awalnya itu juga cuplikan aja. Pokoknya selama berapa detik, nah itu terkait dengan attention span. Attention span. Jadi rentang atensi kita tuh berapa. Nah ini sort of berubah dengan adanya sih short yang sekarang sedang ramai itu. Binge watching bukan? Binge watching ya. Tapi short kelelahan. Iya, nanti ada konteks brain rot juga. Otaknya, ya itu tadi Pak, kalau tadi Bapak bilang otaknya menjadi tumpul ya. Itu ada konsep, ada fenomena baru namanya, nggak baru sih sebenarnya udah lama, cuma muncul lagi dengan sekarang ya. Jadi kita cenderung nggak tahan untuk memfokuskan atensi kita, atau waktunya itu menjadi lebih pendek, Bu. Karena kita terbiasa untuk melihat ya udah kalau reels geser berapa detik, pindah gitu ya. Nah itu yang sama teman-teman komunikasi itu dijadiin kayak punchline supaya orang tuh stay di engage di kontennya mereka. Seru banget nih Bapak dan Ibu pembahasannya ternyata ya. Bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana, tapi masih tetap
intinya memang di situ ya Bu ya, nggak keluar dari pembahasan. Mungkin untuk segmen kedua ini kita cukupkan dulu, kita lanjut nanti di segmen berikutnya, segmen ketiga untuk membahas yang mungkin lebih menarik lainnya. Terima kasih teman-teman, kita akhiri dulu untuk di segmen ini, terima kasih. Kembali lagi pemirsa UG TV dan teman-teman mahasiswa tingkat 1 Prodi Sosial Humaniora, kita masuk ke segmen ketiga. Saat ini pembahasannya segmen terakhir ya, di segmen ketiga ini mungkin nanti akan kita akan ulas lagi pembahasan dari segmen pertama, segmen kedua mungkin, dan memberikan kesimpulan. Seperti yang tadi sudah kita bahas, kalau memang di dalam paper atau penelitian yang kita gunakan tadi, kita menggunakan beberapa teori ya, teori kerangka pemikirannya, yang ada yang dari dari Bandura gitu, sosial kognitif teori, ada juga yang memang dari Sweller ya, dari Sweller itu yang kognitif teori gitu ya, tadi kognitif load dibahas, bahkan menarik sampai ke faal ke bawah ya, IT-nya ke bawah, semuanya kayaknya ikutan berkolaborasi nih di dalam teori-teori ini ya, di dalam paper ini juga. Baik, mungkin kita lanjutkan untuk segmen ketiga ini. Kita masih bersama dengan Ibu Dr. Matrisya dan Bapak Dr. Rudi J. Suhatril. Mungkin kita lanjutkan ya Ibu ya, gitu untuk di segmen ketiga ini. Tadi Ibu untuk si kognitif, kita terakhir tadi pembahasannya di cognitive load ya Bu ya, cognitive load itu. Artinya cognitive load atau beban kognitif ketika seorang itu memanfaatkan AI ya intinya sih dengan bagaimana dia bisa menggunakan AI, memiliki literasi AI yang baik, itu sebenarnya mengurangi beban ekstrinsiknya. Gitu. Jadi dia mengurangi apa namanya beban ekstrinsiknya, beban kognitif ya, atau ekstrinsik loadnya. Jadi beban yang dari luar itu ya karena ya udah dia nggak usah mikir-mikir lagi kan nyarinya. Bagaimana teknisnya? Kalau dia udah tahu nih, tapi kalau dia nggak literate kan cuma makainya aja nggak tahu. Cara pakainya aja dia bingung. Jadi artinya dalam konteks penelitian ini, dalam konteks pembahasan yang kita dapatkan, bahwa semakin dia literate, semakin dia cakap memanfaatkan AI, ya semakin AI itu membantu menurunkan prokrastinasi. Membantu menurunkan kognitif load saat dia menyelesaikan tugasnya. Otomatis diharapkan dia bisa mengurangi prokrastinasi kan? Prokrastinasinya ya, juga. Jadi bisa cepat selesai gitu kan ya. Nah terus kalau tadi pakai selain kognitif load kan kita pakai sosial kognitif teori ya dari Bandura. Ini kalau ini agak sedikit beda. Kalau ini justru malah masuknya dari self efficacy-nya tadi. Bagaimana sosial kognitif si AI literacy ini membuat seorang itu menjadi yakin bahwa dia bisa menyelesaikan ada AI ya, macam Bu Siska lah. Nanti aja. Jadi motivasinya, jadi lebih ke arah bagaimana kalau misalnya kita lihat alasan atau justifikasi sosial kognitif itu lebih ke arah dia mendukung hipotesisnya ini bahwa literasinya ini bisa mempengaruhi prokrastinasi. Itu tadi melalui self efficacy tadi kan. Dengan seseorang itu self efficacy-nya itu bisa lebih kuat ketika dia memiliki literasi yang baik untuk menggunakan AI. Artinya ya dia yakin bahwa dia bisa menyelesaikan, ya udah karena ada AI. Jadi motivasi dia untuk menggunakan AI-nya dari situ. Gitu ya. Nah, terus kalau hal lain itu adalah masalah perfeksionisme ya. Perfeksionis itu kayak yang dia sifatnya maladaptif, yang ya dia cuma stres sendiri aja.
Itu yang maladaptif ya Bu ya. Itu maladaptif ya. Kalau misalnya kalau dia perfeksionisme menemukan hal yang tidak sesuai dengan ininya dia, kalau dia adaptif, ya dia akan mencari cara supaya itu sesuai. Nah, kalau maladaptif enggak, stres aja, menghindar aja terus kan. Ya dikerjain nggak selesai. Kalau kayak gitu gimana? Malah nggak selesai. Malah nggak selesai. Prokrastinasi kan. Nah ini, jadi ketika dia takut, intinya perfeksionisme itu dia intinya pinginnya sempurna, takut gagal, dan takut ada self handicap di situ. Nah itulah kenapa yang maladaptif, ya hal tersebut yang pada akhirnya justru menguatkan bahwa dia akan menjadi prokrastinasi. Ya udah, gue nggak mau, aduh, ya nanti gue udah susah-susah ngerjain, jadi nggak bisa nggak sesuai dengan mau yang gue, dengan ya kasarnya seperti itulah. Jadi si maladaptif itu ya tadi karena dia takut gagal sama dia takut ada gap di situ, handicapping, ada kekurangan dari dirinya dia. Nah terus ya tadi ya eksternal sudah, terus apalagi Pak dari perfeksionisme udah, terus self efficacy udah, terus ya intinya bahwa si AI literacy ini ya sifatnya paradoks itu kan dua hal yang ada satu yang bagus tapi pasti ada pisau bermata dua lah. Ya itu tadi kan ada dua janusnya tadi ya, Bu, ya? ada dua posisi. Ya jadi memang dianya bisa saja mengeksacerbate atau justru malah meningkatkan prokrastinasi atau malah bisa mengurangi prokrastinasi. Itu tadi maksudnya paradoks dari si AI literacy itu seperti itu. Itu Bu Siska. Terus ya udah itu aja kalau dari saya. Lagi mungkin kita bisa sebelum kita nanti ini kan kita ngomongin panjang ya, terus emang konteksnya dengan digital citizenship itu apa, jadi kesimpulannya tuh ya kira-kira ada yang bahas, mungkin Bu Siska bisa melanjutkan di situ. Jadi kaitan memang digital citizenship tadi yang seperti Bu Matrisya bilang juga ya, kalau ternyata digital citizenship ini warga digital gitu ya Bu ya, bukannya hanya, dan memang kalau misal keterkaitan dengan paper ini ya memang tadi karena kita berkaitan dengan digitalnya yang memang di literasi AI-nya gitu, jadi ini memang holistik banget gitu, menggabungkan beberapa aspek teknis ya, etika psikologis, dan juga memastikan gimana sih perilaku akademiknya ini akhirnya bisa bertanggung jawab ya Bu ya di dalam etika akademisnya gitu. Jadi perilaku yang bertanggung jawab sih dalam konteks akademik ya, artinya ya bertanggung jawab itu ada unsur etika, ada unsur integritasnya juga, dan juga sesuai nggak gitu loh dengan apa yang seharusnya dia lakukan gitu ya. Terus jadi ya kalau dari PowerPoint kan nanti bisa ini ya, jadi best practices-nya sebenarnya untuk bagaimana si AI literacy ini bisa berperan dalam pilar digital citizenship itu ya, yang tadi dengan membangun atau menguatkan sih sebenarnya, menguatkan literasi AI secara holistik ya, menggabungkan aspek teknis juga etika dan psikologis tadi Pak Rudi. Jadi psikologis ini juga penting ya. Ketika ya itu tadi, pernah nggak frustasi karena ya itu tadi mungkin kalau cuma sekali. Pak Rudi bisa ini nggak Pak Rudi? Mungkin karena kan penggunaan Gen AI sekarang untuk coding pun juga banyak ya? Banyak sekali. Banyak sekali. Bapak sering pakai? Ya membantu lah. Oke. Nah terus kalau itu nggak gini kan, ini ada, Bapak setuju nggak dengan statement ini, membangun literasi AI yang holistik dengan menggabungkan aspek teknis, etika dan psikologis? Teknis kan jelas ya, betul, bisa prompting ya tadi ya. Setuju. Terus kalau etika gimana tuh Pak? Nah etika kan gini ya, etika itu kalau saya ya kuncinya kan jangan sampai misalnya itu dibuat oleh Gen AI tapi di aku buatan sendiri. Ya, itu yang integritas ya. Integritas ya. Kita kalau memang itu dibantu oleh Gen AI ya seharusnya udah di-acknowledge ya, bahwa ini memang dibantu ya. Promptingnya kan tetap dari kita, tapi hasilnya dibantu. Jadi itu tetap harus di-acknowledge gitu supaya penilainya pun tahu skalanya itu seperti apa gitu. Ya, dan satu lagi itu kan dari aspek psikologisnya juga ya. Anyway, yang menggunakan Gen AI itu kan manusia, benar nggak? Ya iyalah, kan pasti ada etika. Di mana ada manusia pasti ada psikologinya. Kan? Itu dia kenapa hal-hal spesifik dari manusia, dari individu tersebut itu juga mempengaruhi bagaimana kita harus menguatkan literasinya tadi. Kalau ada orang yang mau belajar, atau ya simpelnya gini lah,
ya tadi masalah dari dirinya sendiri. Kalau saya perfeksionism, kesel nggak sesuai dengan banget. Udah apa bolak-balik yang berapa kali kan akhirnya frustasi sendiri. Aduh ini gimana sih akhirnya kerjain manual. Nah itu jadi 3 hal tersebut itu menjadi dasar yang memang harus diperhatikan gitu ya. Dalam kita mencoba untuk membangun atau menguatkan literasi AI. Oke, sehingga pada akhirnya kita berharap walaupun kita dibantu menggunakan ini, anyways kita nanti key take home-nya ya intinya bukan berarti nggak apa-apa kita ngerjain ujian, ngerjain tugas pakai Gen AI. Ya monggo, tapi Anda juga harus lihat ada aspek etika dan aturan-aturan ataupun hal-hal norma yang perlu patuhi bersama. Itu. Jangan sampai habis kayak gini ya habis itu dipakai aja. Jangan jawab kuisnya pakai Gen AI. pakai ChatGPT masukin langsung kuis gitu ya Bu ya. Coba aja. Berarti udah dibahas padahal etiknya ya Bu ya, etik untuk menggunakan tools AI. Ya. Tapi kan ini tidak mengambil citasi orang kan malah dari omongan kita misalnya kayak gitu. Iya, tapi kan Anda nyuruh AI mikir untuk nilai yang Anda dapatkan. Iya nggak? Iya. Nilainya. Oke. Nah, ini juga mungkin Bu Siska bisa meneruskan nih jadi etikanya nih. Iya, kita berbicara mengenai etika. Tadi etika kalau misalnya nanti teman-teman kan ketika mendapat perkuliahan digital citizenship kan ada kuisnya ya Bu ya, terus dikerjain yang seperti Ibu bilang dikerjakan tiba-tiba langsung masukin ke ChatGPT gitu, terus langsung dapat jawaban A, B, C, langsung mindahin dalam waktu mungkin 1 menit sudah bisa selesai, tapi kembali lagi integritas akademiknya seperti apa gitu, terus integritas akademik itu apa sih maksudnya? Integritas akademik itu apa Bu? Integritas itu kan artinya kasarnya gini, Anda berperilaku di depan dan di belakang sama. Di depan di belakang ada aturan ataupun nggak ada aturan tetap berintegritas ya Bu ya. Nah, kan integritas integrated kan, utuh. Satu. Nah, itu yang diharapkan untuk mahasiswa agar memiliki integritas akademik yang memang harusnya berintegritas terhadap akademik ya, walaupun memang tadi banyak mungkin tugas-tugas perkuliahan yang dibantu dengan AI, tapi juga memang harus bisa mempertanggungjawabkan paham atau tidak dengan yang dibuat gitu. Mungkin ini nih kalau dari ini kan dari tayangan kan ini ya, penguatan etika dalam menggunakan artificial intelligence membantu individu membedakan penggunaan yang sesuai atau tidak dalam konteks aturan, hukum, nilai maupun moral. Kira-kira kalau Anda cuma masukin aja terus Anda pilih ini jawabannya apa sih gitu kan? Terus Anda main pilih jawaban ini tanpa Anda memahami, ya anyways hasil kuis itu Anda dapat nilainya. Yang pertama, Anda berhak nggak atas nilai itu? Maksudnya tanya ke diri sendiri, value, ke moralnya, itu aja satu. Terus yang kedua, ya kalau Anda merasa berhak, terus nanti tahu-tahu Anda ditanya, padahal nilai Anda bagus, Anda nggak bisa jawab gimana? Tidak paham terhadap apa yang Jadi itu masalah sesuai diberikan. apa enggak, gitu aja sih. Ya kalau misalnya Anda sebelum nyoba Anda coba cari, terus Anda kayaknya jawaban bukan ini, Anda coba kritisi lagi, seperti itulah Anda sesuaikan. Setuju nggak Anda dengan jawaban itu? Ya, cuma memang seringkali untuk bisa mengkritisi kita juga perlu critical thinking. Nah ini skill juga, tapi tidak kita bahas di sini. panjang lagi ya Bu ya pembahasannya. Nah di sini kan ya tadi ya, karena kan memahami konsekuensi dari pelanggaran integritas akademik. Ya banyak lah ya dengan artinya kita juga tidak bisa menutup mata lah dengan segala situasi saat ini, mudah mengakses dan yang lain-lain, kecurangan atau dishonesty ataupun ya itu terkait dengan masalah integritas itu sangat mungkin lah fenomenanya ya Pak Rudi ya, mungkin dari ya sesimpel ya mungkin ketika teman-teman yang dari eksak mungkin ngoding terus pakai apa namanya AI. Pakai AI itu gimana tuh? Ya sebenarnya gini ya, kita pun sekarang meminta AI untuk bikin pendeteksi AI. Jadi AI ya ada juga tools yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi apakah ini adalah hasil dari AI atau bukan, karena hasil dari AI itu sebenarnya bisa dikenali dengan pattern-pattern tertentu juga. Seperti video hasil AI itu secara kasat mata sebenarnya kita tahu ini adalah produksi dari AI. Nah itu properties yang ada di itu sebenarnya bisa kita deteksi juga secara teknis. Ya seperti kayak gini nih. Ini kita jujur aja ya. Ini kita punya ide terus kayak gini terus bikin PPT terus kita generate pakai AI. Tapi at the end kalau kalau teman-teman baca ini ada hal-hal yang kok gaya bahasanya agak beda. Ini kalau dari sisi video tadi ya. Tapi kalau dari sisi penulisan dosen-dosen tahu kok
style ini bukan style ya. beda, stylenya itu beda pasti. Nah itu kemampuan kita sampai untuk itu termasuk literasi. Literasi. Karena kan tahu Menganalisa ya Bu ya ini. betul, sampai harus seperti apa, menganalisa juga. Nah terus ya ini again ya, artinya itu balik lagi ke hati nurani juga gitu loh, mas kita berbicara masalah etika dan integritas. Yang jelas integrasi akademik itu mendorong komitmen terhadap kejujuran dalam penggunaan AI di lingkungan akademik, di acknowledge ya. Ya karena sekarang kita udah nggak bisa melarang untuk menggunakan. Tapi ya kalau Anda menggunakan, tolong Anda bertanggung jawab terhadap apa yang Anda sampaikan sebagai milik Anda, tugas Anda, hasil ujian Anda gitu loh. Hasil ujian Anda ya artinya kalau tahu-tahu nilainya bagus terus begitu diuji secara lisan ya silakan, berarti Anda harus bisa jawab tuh sesuai dengan jawaban Anda di dalam tes tertulis misalnya. PG-nya online-nya nilainya bagus, tapi pas ternyata di kelas diem-diem AAU, aja bukan AI, ditanya AIUEO. jadi bukan yang di online bantuannya AI, tapi pas ditanya tadi AIUEO. Kalau di coding ya kita memposisikannya kalau AI itu copilotnya. Oke. Jadi pilotnya itu tetap kita. Jadi copilot itu kan biasanya kita suruh-suruh kan. Tolong ini jalankan prosedur ini, jalankan ini. Jadi AI itu sebagai copilot atau navigation map. Atau navigation map. Literasi itu Jadi, sebagai navigation map. Tadi ada di PPT cuma kita ada skip. Terlalu asik PPT. ngomongin kognitif load. Oke, terus juga artinya masalah etika ini juga yang pada akhirnya nanti mendasari tentang keputusan-keputusan terkait etika yang kita ambil. Kita mau nggak pakai ini? Ya tadi keputusan itu sesimpel bahwa ya udahlah hasil ChatGPT gitu kopas aja mentah-mentah. Kalau saya sih bacanya geli. Geli itu dalam artian begini banget ya kok bisa. Kadang beda ya Bu ya dari betul, dan paragraf juga, satu ke kayaknya paragraf bukan lainnya. kasarnya kalau saya ngomong kok bukan gue banget ya ngomong kayak gini, bahasanya kayak bukan gue, coba deh kayak Pemilihan gitu. kata, Betul, diksi dan gaya bahasa terutama. Ya walaupun sekarang banyak tools AI yang udah bisa mendesain ataupun prompt yang mengajarkan bahwa tolong sampaikan bahwa nanti hasilnya harus dengan menggunakan tone bahasa yang formal, yang otoritatif, apa segala macam. Tapi at the end nggak bisa. Kayak bisa mengcover semuanya. Iya. Tapi kalau misalnya Anda bisa memaksimalkan prompt dan bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang Anda mau, itu Anda punya kecerdasan lain anyways. Augmented intelligence. Udah nggak mau bahas sekarang. Itu namanya. Apa tuh Bu? Tapi jadi tadi justru malah kita yang ngembangun itunya. Jadi justru malah ya kita kan ada emotional intelligence apa segala macam ya. Ada spiritual intelligence, ada social intelligence gitu kan. Atau emang true intelligence, tapi ini ada augmented intelligence yang ada kaitannya sama AI ini. Jadi bagaimana tuh Anda bisa, ya itu tadi udah di level metakognisi, tapi terhadap kognisi Anda dalam menggunakan AI. Itu setiap hari kali ya Bu ya? Itu harus dipelajari. itu. Tapi ya itu ya, again itu by practicing juga ya. Anyway, walaupun itu juga didukung sama critical thinking dan quality of thinking kita juga. Tuh, tapi percayalah semakin kan dulu ada yang bilang ya Pak Rudi ya, otak itu kayak pisau ya, semakin dipakai semakin tajam. Nah ini masalahnya otaknya dipakai nggak, udah cuma buat scroll doang. Kalau nggak dipakai masih bagus otaknya. Enggak. Brain rot ya Bu ya Pak, ini anak-anak lagi dengerin loh, nggak usah bikin. Jadi Ya artinya enggak, karena begitu tidak terpakai sinapsnya itu nggak aktif. Iya. Jadi kalau kita berbicara masalah berarti beda ya ukuran otaknya ya, itu ukuran itu sort of iya, tapi itu biasanya dengan kelainan. Tapi kalau orang normally itu sama. Ya. Yang membedakan adalah bagaimana itu bisa sel-sel saraf yang membentuk sel-sel saraf yang membentuk otak tersebut itu bisa connected each other, membentuk arsitektur pengetahuan yang baru. Itu yang baru. Nah, tapi untuk menjaga bahwa pengetahuan itu tetap ada, itu harus selalu di-recall. berkaitan sama memori tadi Nah, Bu. iya. Jadi prosesnya dengan recall tuh membuat sinapsnya itu makin kuat. Walaupun ada di long term memory Yes. gitu ya Bu ya. Tapi ya ada faktor lain, emosi juga. Kalau situ sebel banget sama saya mah ingat terus saja saya jeleknya apa aja, kasarnya gitu loh. Gitu ya. Terus nah ini juga yang agak penting itu terkait etik itu kan masalah konsekuensi digital ya. Ya ketika Anda publikasi penelitian terus banyaklah ada hal-hal misalnya Anda melakukan plagiarisme apa segala macam, terus ini sekarang semua again bisa diakses dengan mudah. Ya, jangan sampai itu juga menjadi hal-hal yang menjatuhkan Anda secara integritas itu dalam konteks akademik. Oke, next. Nah, terus ini juga ini Bu Siska nih, self efficacy akademik nih. Iya, ini dari Bandura ya Ibu ya. Ya tetap. Bandura. Bandura tadi SCP.
Kalau self efficacy itu memang yang dibilang bahwa self efficacy itu adalah keyakinan diri. Kalau di sini konteksnya adalah mahasiswa, berarti keyakinan diri mahasiswa dalam mengelola tugas akademiknya dapat memperkuat melalui literasi AI yang tepat gitu. Jadi Keyakinan diri apa kepercayaan diri? keyakinan Ya, diri. bedanya apa? Kalau kepercayaan diri mah Anda kurang nambahin terhadap tugas kalau self efficacy untuk menyelesaikan sesuatu. Kalau percaya tapi kalau keyakinan diri itu untuk kita bisa menjadi sesuatu atau ada objeknya. ada objeknya, ya. Jadi Kalau self efficacy itu self-efficacy, Mbak, jadi ada objeknya. Kalau self confidence kepercayaan diri. ya beda sama keyakinan diri. Nah, itu bedanya ya, teman-teman. Tapi ini konteksnya akademik. Kalau konteks akademik ya memang tadi ada objeknya, jadi yakin atau tidak untuk bisa menyelesaikan suatu tugas, yakin atau tidak untuk menjalani ya memang tadi tugas, menjadi mahasiswa, bisa menyelesaikan tugas mungkin tepat waktu atau enggak, itu keyakinan yang dimiliki diri, konteksnya pada mahasiswa. Gitu. Oke, jadi ini tadi yang literasi AI jadi bisa ya tadi dengan dia memiliki literasi AI yang baik gitu kan, yang tinggi, berarti ya dia semakin yakin bahwa dia bisa menyelesaikan tugas dengan fasilitasi dari Gen AI ini. Terus juga dengan adanya literasi AI itu dia jadi lebih aktif juga, ada perilaku proaktif gitu, tidak menunggu aja. Jadi lebih ke arah inisiatif gitu ya, dia Bu, ada ya? inisiatif untuk mencari-cari atau mencoba lah. Karena nggak hopeless. Karena kan kamu kadang-kadang nggak melakukan itu karena nggak bisa, karena hopeless kan, ini harus gimana gitu. Dengan ya misalnya ya sort of lah, baru nih dengan situasi kita saat ini sekarang, kalau mau bikin paper from scratch itu kan setengah mati ya. Ya nggak sih? Atau sesimpel mau bikin ini kita bingung mau cari di mana. Kalau Inspirasinya ya. ya kalau sekarang kan nyari inspirasi kan gampang banget kan. Kalau saya tertarik dengan paper dengan penelitian terkait topik ini seperti ini, berikan contoh atau inspirasi hal-hal yang menarik atau berkaitan dengan topik ini yang belum banyak dilakukan. Langsung banyak pilihannya ya, Bu ya. Jadi terus dia baru cari. Jadi sebagai trigger sih sebenarnya untuk memulai menyelesaikan suatu hal atau menjalankan sesuatu. Dan yang pada akhirnya ya ketika kita sudah yakin berarti akan kurang prokrastinasinya. Seharusnya begitu. Ya. Oke, terus nah ini juga penguatan digital citizenship melalui literasi AI. Ya ini yang sifatnya multidimensi, terus juga masalah etika tadi, efikasi sudah ya ini secara umum, sama yang paling penting adalah kebijakan institusional tadi yang mengaturnya. Pedomannya udah ada. Ya, udah ada apa belum? Tapi udah ada dan tapi udah ada, tapi apakah sudah beraturkan seperti itu ya. Memahami, mengevaluasi dan bertanggung jawab dalam setiap interaksi dengan teknologi yang cerdas. Nah, terus ini juga ada optimalisasi beban kognitif melalui literasi AI. Tadi ini kita take home takeaway-nya ya. Spoiler. Ini ketika beban kognitif diminimalisir, ketika si ininya menjadi mediatornya. Oke. Ini juga kerangka kebijakannya ya tadi ya, ada pedoman penggunaan AI, terus pelatihan terintegrasi yang tidak hanya fokus pada satu hal, tadi konsep teknis, faktor psikologis ya, sama tadi ada 3 faktor yang memang harus terintegrasi secara holistik bersama-sama. Terus sama budaya akademik yang transparan, ini yang mendukung integritas sebenarnya. Jadi kalau pakai bantuan AI gitu, itu di site gitu ya, Bu, dituliskan? Ya, beberapa ini juga. Ini harusnya tambah nih ininya. Di-acknowledge sebenarnya ya disebut ya. Ya bisa dalam daftar pustaka, harus ini gambarnya juga dimasukin tadi nih. Tapi kan kita nggak pakai daftar pustaka di sini sekarang. Oke, next. Ini ya rekomendasi-rekomendasi yang untuk pendidikan ya. Jadi memang kurikulumnya ya, terkait sama kurikulum. Mungkin Pak Rudi bisa ini tambahin sedikit, Pak. Ya, ini mungkin terkait dengan integrasi AI ya di kurikulumnya, ini perlu dipersiapkan juga ya. Ya tadi kayak cara mensitasinya seperti apa, kemudian prompt-nya itu kan juga harus memperhatikan keamanan pengguna seperti apa gitu ya. Privacy, penjagaan privacy dan lain sebagainya. Kemudian ini psychological factor, saya serahkan nanti Bu Siska lah yang bisa menjelaskan. Nah ini institutional guidelines ya, ini sepertinya pemerintah juga udah mulai bergerak gitu ya
Cuma memang belum ada regulasi atau apa namanya yang secara hukum ya, masih guidance sifatnya itu masih apa petunjuk ya Bu ya, belum menjadi belum mandated ya, iya, masih belum unmandated. jadi belum menjadi regulasi yang apa diharuskan. namanya ya, yang seperti peraturan gitu ya, tapi masih menjadi guideline saja. Tapi saya kira ini kita semua harus mulai bersiap gitu ya untuk harus punya regulasi terkait dengan ini. Gitu. Oke. Nah mungkin ini terakhir nih Bu Siska nih. Mungkin mau silakan Bu Siska yang bisa kita simpulkan nih, ya kan. Jadi kalau tadi dari diskusi kita bersama Ibu Matrisya dan Pak Rudi, kalau karena memang bahasan kita satu sumber ya Bu ya terhadap paper ini, dan memang AI literacy ini kita gunakan sebagai variabel mediator. Mediator itu berarti yang di tengah yang bisa menurunkan atau meningkatkan gitu. Jadi intinya AI literacy itu technical skill gitu, di mana critical psikologi untuk si mediator terhadap si perfectionism di variabel ujungnya, Y-nya, dan dipengaruhi juga oleh self-efficacy, perfectionism, academic integrity, maaf tadi terakhirnya adalah si prokrastinasi akademik. Jadi memang si literasi ini kita gunakan sebagai variabel mediator gitu. Yang artinya bisa menguatkan, bisa menguatkan, juga bisa juga mengurangi. Ternyata dia menjalankan fungsinya dengan sangat baik dua-duanya ya. Bisa di hasilnya ya Bu ya, hasil, memang ternyata ya, hasil penelitiannya. Ya, tapi itu tergantung sama konteksnya masing-masing. Ini yang jadi hal menarik. Tapi anyways, terakhir mungkin ya Bu Siska ya, sebelum Anda nanya ke saya kata-kata hari ini gitu kan. Enggak lah banget. Ya artinya memang sebenarnya terakhir nih kalau dari tayangannya kan memang yang menjadi highlight atau key takeaway atau kunci yang harus dibawa pulang gitu kan. Ini adalah kompetensi beyond teknologi. Jadi apapun teknologinya, kompetensi kita untuk bisa memaksimalkan, menggunakan dan bahkan mengembangkan mungkin ya yang relate itu menjadi tidak terpatahkan. Karena anyways Pak, mau se-reliable apapun AI, tapi AI yang bikin siapa? Manusia. Nah ya udah. Cuma ya itu tadi masalahnya kalau kita memang jadi highly dependent ke sana, artinya again dari sisi kognitifnya itu penajaman dari fungsi kognitif kita, how we thinking, how we processing the information dan yang lain itu bisa slightly decrease atau berkurang atau menurun. Nah ketika menurun ya tentu saja pasti itu juga mempengaruhi quality dari humannya sendiri. Cuma anyways yang perlu diingat, bukannya intinya sih AI tidak menggantikan manusia kalau bagi saya ya, karena yang menciptakan, yang mengkondak ataupun mengenerate ataupun mengcreate teknologi tersebut, algoritmanya dan yang lain-lain itu adalah manusia. Gitu. Itu sih. Ya. Jadi tapi tinggal memanfaatkannya aja secara bijak seperti makanya, apa. Sesuai tema hari ini ya Bu ya, Gen AI itu literasinya gimana, manusianya, etika penggunaannya seperti apa, dan konsekuensinya juga seperti apa. Baik, mungkin kita sudah di penghujung acara Ibu untuk mata kuliah Digital Literacy ini. Terima kasih untuk Ibu Dr. Matrisya dan Bapak Dr. Rudi J. Sehatril ya Bapak atas Bapak Rudi ada yang mau ditambahkan waktunya. Oh ya, mungkin terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya dan menjelaskan tadi sharing materi terhadap kita semua. Teman-teman dan pemirsa UG TV di rumah, terima kasih atas waktu dan kesempatan kita untuk hari ini. Mungkin saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kuis dikerjakan. Kuisnya dikerjakan ya teman-teman.